Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 23C4? Apa kabar Bapak dosen Asep Muhyiddin, Eskom Mkom? Dan tak lupa juga apa kabar kepada seluruh pemirsa yang budiman. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Izinkanlah kali ini saya untuk menyampaikan sedikit informasi yang mungkin berguna bagi rekan-rekan dan pemirsa semuanya, yaitu mengenai persiapan project Flutter pada Visual Studio Code maupun Android Studio sampai bisa running. Oke, tanpa menunggu lama-lama, mari segera kita bahas bersama-sama. Di sini udah saya persiapkan generate dari tulisan saya di ChatGPT yang berjudul persiapan membuat proyek aplikasi Flutter di VS Code dan Android Studio. Berikut adalah persiapan lengkap untuk membuat proyek aplikasi dengan Flutter di VS Code dan Android Studio. Langkah ini cocok untuk pemula hingga tingkat menengah. Ini meliputi beberapa langkah ya teman-teman, rekan-rekan semuanya, supaya nanti project Flutter kita begitu setelah kita setting laptop kita, baik setting di Visual Studio Code maupun Android Studio, nanti pada hasil proyek tidak akan terlalu banyak error. Mudah-mudahan tidak akan terlalu banyak error. Mengapa di sini saya sarankan memakai VS Code dan Android Studio? Dikarenakan apabila nanti saat kita menggunakan Visual Studio Code bermasalah, kita bisa running hasil proyek kita di Android Studio yang kemungkinan besar bisa menjawab masalah dari yang dialami oleh Visual Studio Code. Baik, persiapan yang harus kita lakukan tentunya adalah persiapan sistem. Pastikan laptop kita memenuhi syarat. Di antaranya adalah OS Windows 10 atau 11, Mac OS atau Linux. Kemudian RAM laptop kita minimal 8 GB, tapi direkomendasikan yang lebih besar ya rekan-rekan, yaitu 16 GB. Kemudian yang lebih penting lagi, storage. Di saat kita sebelum memulai proyek Flutter, sebaiknya RAM kita yang tersisa itu minimal ada 10 GB. Jadi usahakan RAM yang kita miliki adalah minimal 10 GB. Kemudian yang gak kalah penting lagi adalah prosesor. Di sini prosesor yang dianjurkan, syarat minimal prosesor kebutuhannya adalah 64 bit 86 kali 64, kecepatannya
minimal 2,0 GHz dual core, kemudian mendukung VTX atau AMD V untuk emulator Android. Kemudian contoh prosesornya adalah di sini Intel Core i3 Gen 6 dan sebagainya. Jadi untuk sistem prosesor yang lebih rendah dari ini kemungkinan besar mungkin berat ya rekan-rekan, bahkan mungkin tidak bisa. Kemudian persiapan yang harus kita jalankan selanjutnya adalah nomor 2, kita harus install Flutter SDK. Adapun caranya adalah silakan rekan-rekan download install Flutter SDK ini dari alamat situs berikut. Kita buka ya rekan-rekan alamat situsnya. Kemudian kita scroll ke bawah, kita klik Windows kalau jenis perangkat kita Windows, kita klik macOS kalau perangkat kita macOS, kita pilih Linux kalau perangkat kita Linux, dan begitu juga selanjutnya. Tapi rata-rata kita memakai Windows ya rekan-rekan, maka di sini kita pilih Windows. Selanjutnya, karena kita pengen membuat aplikasi Android, maka di sini kita klik Android. Kemudian kita scroll ke bawah, sampai kita menemukan Flutter SDK yang mau kita install. Nah ini rekan-rekan, Flutter Windows bla 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 bla. Ini nanti kita download. Nah kebetulan di sini kita sudah mendownload, yaitu kita simpan di folder download yang masih berupa zip. Nah kita cari dulu tadi Flutter SDK-nya yang sudah kita download, adanya di folder download. Kita cari Flutter. Nah ini rekan-rekan ya, hasil downloadan kita tadi yang hasil downloadan kita tadi mengenai Flutter SDK. Nah di sini langkah selanjutnya adalah ini yang kita download tadi ya, hasilnya adalah ini. Kemudian kita baca lagi di langkah selanjutnya. Nah, setelah kita file zip tadi kita download, kemudian kita ekstrak. Langkah kedua adalah kita ekstrak file tersebut. Oke. Ini kita klik, kemudian klik kanan, kemudian klik tombol ekstrak all. Nah, kebetulan di sini saya ekstrak ya rekan-rekan. Hasilnya adalah di bagian, kita cari hasil ekstraknya yaitu rekan-rekan di bagian, sebentar, nah nanti ekstraknya dia adanya di sini rekan-rekan. Nah di sini hati-hati, file Flutter ini kalau bisa jangan sampai di dalam program file atau di dalam folder lainnya. Jadi dia usahakan berada di luar folder program file dan user dan lain-lainnya. Jadi Flutter ini nanti berdiri sendiri. Oke. Jadi strukturnya kayak gini ya kan. Di sini adalah local disk C, kemudian ada folder program file, folder Flutter, folder user dan lain-lain.
Jadi posisinya Flutter yang hasil ekstrak dari zip tadi, posisinya ada di luar dari folder-folder tersebut atau berdiri sendiri. Kemudian langkah selanjutnya, kita perlu menyeting environment variable. Nah, kayak apa environment variable yang harus kita setting? Nah, kalau misalnya kita klik dari sini, environment. Nah, maka di perangkat kita udah langsung muncul ya rekan-rekan. Dan ini kita klik. Inilah nanti yang harus kita setting dan kita perlu hati-hati karena di sini salah setting sedikit aja kemungkinan resiko error yang akan kita hadapi nanti lebih besar. Nah, jadi nanti ini sebelumnya nanti ini sebelum setting ini enggak ada, terus pathnya ini juga beda. Nah, sebelum menyeting environment variable ini, kita harus terlebih dahulu mendownload Java. Mendownload Java. Nah, ini saya tulis di akhir ini teks logika. Sebenarnya tanpa mendownload Java JDK 17 pun nggak masalah. Hanya saja nanti kadang beberapa laptop membutuhkan Java eksternal. Nah, ini. Jadi di sini saya ketikkan perlukah install Java 17 eksternal. Nah, kenapa saya bertanya demikian? Karena sebelum kita menginstal Java eksternal ini di dalam Android Studio ataupun Visual Studio Code itu sudah ada yang namanya Java JDK 17 internal. Nah, untuk lebih jelasnya kita baca aja. Ya, perlu install Java 17 eksternal jika kamu menggunakan Android Studio untuk pengembangan Flutter, terutama untuk kemudian kenapa Java 17 perlu diinstal? Android Gradle Plugin atau AGP versi terbaru AGP butuh Java 17 agar bisa build project dengan benar. Flutter saat ini secara default masih bisa pakai Java 11, tapi banyak error. Nah, kemudian Java 17 adalah LTS Long Term Support, jadi stabil untuk proyek besar dan jangka panjang. Kapan tidak perlu install Java 17 secara manual? Jika kita pakai Android Studio terbaru. Kalau kita pakai Android Studio terbaru, kita tidak perlu install Java 17. Kemudian tidak mengubah pengaturan Java default. Nah, kalau Java defaultnya tidak kita rubah-rubah sebelum setting, makanya kita tidak perlu menginstal JDK Java 17 eksternal. Maka Java 17 biasanya sudah dibundle di dalam Android Studio dan tidak perlu install eksternal. Tapi kalau kamu pakai VS Code saja atau perlu build APK via command line, maka lebih baik install Java 17 secara manual dan pastikan Java Home di set. Nah, ini maksudnya adalah kenapa kita harus menginstal Java 17 eksternal walaupun laptop kita sebenarnya sudah ada Java 17 internal. Alasannya adalah tadi ya disampaikan. Nah, kemudian bagaimana cara install Java 17 eksternal ini?
saya tekankan lagi bahwa untuk setting environment tadi, untuk setting environment yaitu langkah yang nomor 3, install Flutter SDK, langkah poin 3, tambahkan ke environment variable. Nah, ini antara Flutter SDK dan JDK 17 tadi selalu bersamaan atau berdampingan. Maka kurang afdol atau kurang lazim kalau kita hanya memasukkan yang ini saja. Makanya kita harus mendownload yang namanya Java 17 eksternal, walaupun sebenarnya internalnya sudah ada. Hanya untuk berjaga-jaga suatu saat internalnya tidak memenuhi syarat sesuai dengan setting yang diperlukan, makanya yang eksternal ini nanti bisa bekerja. Oke, lanjut. Bagaimana cara install Java 17-nya? Nah, di sini kita bisa masuk ke browser, terus kita ketikkan download JDK 17. Nah, kemudian enter. Nah, di sini sudah ada pilihannya rekan-rekan. Nah, ini dari Oracle, kita klik, nah, kita sesuaikan, kita pilih, misalnya kita pakai Windows. Nah, misalkan kita pilih yang ini ya rekan-rekan, ini. Nah, kita pilih yang Windows MSI installer, atau sebentar, kemarin bagian lain juga ada yang model pendeknya ya. Sebentar, di sini kita arahkan ke download. Coba ini sebentar. Nah, ini sama saja. Nah, ini rekan-rekan, ini ada Linux, terus kita scroll ke bawah ada Windows. Nah, yang kita pilih yang Windows 64 MSI installer ini ya rekan-rekan. Nah, ini kita klik, kita download. Nah, setelah kita download, kita lihat di folder kita, di explorer kita, yaitu hasil download dari Java 17 tadi. Kita cari dulu. Biasanya dia tersimpannya di ini ya rekan-rekan. Kalau nggak keliru, tersimpannya di local disk C. Local disk C, dia adanya di program file. Nah, kita lihat program file. Nah, bener di sini ada Java ya. Ada Java. Kita ulang. Kita menuju ke local disk C. Kita menuju ke local disk C, terus ke program file. Nah, mencari hasil downloadan kita tadi ya rekan-rekan. Nah, di sini nanti udah ada Java. Kita cari Java. Nah, ini Java. Kita klik. Nah, ini ada dua. Yang satu adalah internal dan yang satu kemungkinan adalah eksternal ya rekan-rekan. Nah, untuk setting variable environment itu kita harus hati-hati rekan. Di saat kita mengcopy pathnya alamat ini, jadi mohon diperhatikan. Kita coba klik kiri,
Terus kita arahkan kursor kita ke yang kosong sebelah kanan ini, kemudian kita enter, kemudian kita klik. Nah, nongol ya rekan-rekan. Dan nanti hasil copy ini hasil ini nanti kita copy, kita Ctrl C, hati-hati ya rekan-rekan, jangan sampai salah. Terus kita menuju ke edit environment. Nah, environment. Nah, ini kita klik, kita buka. Nah, ini sebelumnya belum ada ya rekan-rekan. Ini sebelumnya belum ada. Terus kita klik new. Nah, kemudian file yang kita copy tadi, yang dari JDK 17 tadi, kita paste di sini. Nah, masuk ya rekan-rekan. Yang kita copy tadi masuk ke variable value. Nah, yang bagian atas ini kita isi huruf besar semua, yaitu Java underscore home. Nah, kemudian kita oke. Nah, karena saya berhubung di sini udah kita setting, makanya kita close saja. Oke. Hati-hati ya rekan-rekan di sini, proses di sini. Nah, untuk yang lainnya seperti sistem variabel, path-nya ini tidak usah dikotak-atik. Path yang ini nggak usah dikotak-atik, karena begitu Java JDK 17 tadi yang eksternal tadi kita install, dia udah mengisi secara otomatis. Sekali lagi, path yang di sistem variabel ini tidak usah dikotak-atik, karena di saat kita menginstal Java tadi, menginstal Java ini JDK 17 ini, secara otomatis path ini sudah langsung terisi. Nanti bisa kita buktikan di saat kita cek kondisi perangkat kita udah siap untuk tempur membuat aplikasi .flutter atau belum. Nanti ada caranya tersendiri. Baik, kita lanjut. Kemudian kita oke. Kemudian kita menuju ke catatan kita tadi. Nah, ini install dan arahkan. Oh bukan, tadi soal setting environment ya. Nah, jadi tadi ya setting environment udah selesai ya. Hati-hati, setting environment prosesnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Hati-hati, jangan sampai salah sedikit pun, karena bisa nanti bisa timbul error yang terlalu berlebih apabila kita salah setting di environment variable ini. Kemudian next persiapan yang harus kita persiapkan lagi, yaitu install.sdk. Flutter yang kita install pertama tadi sudah termasuk .sdk, jadi tidak perlu install terpisah. Tapi kalau misalnya rekan-rekan mau install terpisah, install sendiri, silahkan, no problem. Kemudian langkah yang keempat adalah install Android Studio. Nah, ini saya yakin rekan-rekan semua pasti sudah punya, apalagi di semester 3 kita ada juga Android Studio. Kemudian kita install juga VS Code. Nah, ini VS Code pasti rekan-rekan juga sudah punya. Nah, yang perlu jadi catatan di sini, pada Android Studio kita harus membuka preference setting plugin dan menginstal Flutter. Oke.
setelah Android Studio kita download atau kita install di laptop kita langsung menuju ke preference, setting, plugin, dan kita install Flutter. Baik, ayo mari kita buka Android Studio kita. Kita ketik Android. Nah, ini Android Studio, kita buka. Tunggu sebentar. Nah, kalau udah terbuka begini, kita klik file. Sebentar, kita tunggu sebentar. Kita klik file, kemudian setting. Nah, kemudian kita menuju ke plugin. Nah, ini plugin. Kita klik. Nah, bagi rekan-rekan yang belum menginstal Flutter ini, nanti di sini tombolnya belum terinstall, lah kita install. Kita tunggu beberapa saat sampai Flutter yang di Android Studio ini terinstall. Oke, karena di sini saya sudah install, maka tidak perlu saya install lagi. Kemudian yang perlu kita perhatikan juga adalah di Visual Studio Code. Di Visual Studio Code ini kita harus menginstal juga Flutter, ekstensi Flutter dan DAT. Oke, mari kita buka Visual Studio Code-nya. Visual Studio Code. Nah, kita buka. Nah, di sini kita klik bagian ekstensi. Nah, kemudian kita ketik Flutter. Nah, kita ketik Flutter lah. Di sini kebetulan saya sudah menginstal. Nah, bagi rekan-rekan yang Flutter ini belum menginstal, silahkan diinstal. Oke. Kemudian setelah ini terinstall, kita juga harus menginstal ekstensi pada Visual Studio Code yang namanya DAT. Nah, ekstensi DAT. Nah, yang ini. Oke. Karena berhubung saya sudah menginstal, makanya tidak saya install. Nanti kalau misalnya rekan-rekan belum install, ini harus diinstal. Klik install. Tunggu hingga proses finish. Oke, kita lanjut. Langkah 5 sudah. Kemudian kita menuju ke langkah 6, yaitu cek instalasi Flutter. Nah, semua yang sudah kita persiapkan dari awal tadi bisa kita cek dari terminal atau CMD atau PowerShell. Nah, pastikan semua tanda centang dan tidak ada yang silang. Ikuti petunjuk untuk memperbaikinya jika ada tanda silang. Baik, kita menuju ke CMD. Kita ketik CMD. Nah, ini kita klik. Nah, kenapa kita membuka CMD ini? Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa apa-apa yang kita persiapkan dari awal tadi, yaitu install Flutter SDK, terus install DAT SDK, ya walaupun yang ini tidak bisa install karena udah satu paket sama Flutter SDK. Kemudian
install Android Studio, kemudian install VS Code, kemudian yang nggak kalah pentingnya adalah install JDK 17. Nah, JDK 17, sebentar, kita tunggu sebentar. JDK 17 JDK 17 eksternal ya teman-teman. Nah, JDK 17 eksternal yang udah kita install tadi itu bisa kita cek dengan cara lewat CMD. Oh maaf, di sini kita bukan mengecek masalah penginstalan ya kan. Kalau di sini ini langkah ini untuk mengecek hasil, ya sama aja sebenarnya ya, mengecek hasil apakah terinstall apa belum, apa nanti ada kekurangan apa tidak. Oke, baik, sesuai perintah di CMD kita ketikkan Flutter Doctor. Oke, kita ketik Flutter spasi Doctor, kemudian enter. Kita tunggu sesaat. Nah, ini muncul hijau berarti oke. Centang hijau oke, centang hijau oke, centang hijau oke, ada centang silang, terus hijau oke. Nah, ini yang seperti pernah saya alamin, kalau yang disilang itu hanya Visual Studio Code Develop Windows apps, Visual Studio Code not installed, this is negative with bla 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 bla, unable to find bundle Java version bla bla bla. Ini nggak masalah ya rekan-rekan, yang penting Flutter ada, Windows version ada, Android toolkit ada, Chrome Develop for the web ada, kemudian VS Code versi ini ada, connected device ada, network resource ada. Nah, sebagai catatan saya di sini kalau bisa Android toolkit ini, Android toolchain ini jangan sampai silang merah ya rekan-rekan, karena yang pernah saya alamin begitu ini silang merah, kita akan menemukan beberapa error yang memaksa kita untuk memperbaiki toolchain Android tersebut. Nah, kalau pemirsa ingin lebih refresh lagi, lebih ringan dan lebih bagus lagi, semua tanda merah ini dihilangkan. Tetapi untuk saat ini dengan kondisi tanda merah yang unable to find bundle Java version and Visual Studio not installed bla 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 ini, yang saya alami adalah tidak masalah. Oke, oke rekan-rekan, bisa kita lanjut? Bisa. Oke. Kemudian yang langkah 7 adalah setup emulator Android. Nah, ini penting ya rekan-rekan. Setup emulator Android. Nah, yang pertama mau kita setup adalah misalnya rekan-rekan pakai mau nyetup Flutter Project misalnya. Atau kita coba uji coba proyek dulu dah, yang sudah berhasil tadi kita uji coba dulu. Misalnya kita pengen uji coba di Visual Studio Code misalnya, kita pengen membuat proyek baru misalnya. Sebelum membuat proyek baru di Visual Studio Code ini tidak bisa kerja bareng-bareng ya rekan-rekan antara VS Code dan Android Studio ini. Makanya untuk meningkatkan performa dan kinerja, kita harus menggunakannya satu-satu. Misalnya kita menggunakan VS Code duluan. Misalnya kita menggunakan Android Studio duluan. Hanya Android Studio yang kita on-kan atau kita tampilkan di sini. Karena kita ini saat ini pengen membuat
eh, proyek di Visual Studio Code, makanya yang di sini Android Studio kalau bisa kita close dulu. Nah ini Android Studio kita close dulu. Nah kemudian di sini begitu ini saya buka Visual Studio Code, saya buka, ternyata masih ada proyek saya ya rekan-rekan, proyek saya yang lama. Oke, mari baik kita hapus dulu. Nanti buat uji coba sebentar kita langsung ke CMD ya, aplikasi saya ini kita hapus dulu sebentar. Belum bisa terhapus karena masih terbuka filenya. Oke, kita tutup dulu Visual Studio Code. Nah, kita hapus ulang. File aplikasi ini kita coba hapus ulang dulu. Sebentar. Mana tadi filenya? Oh ini, klik kanan. Sebentar, klik kanan. Baik, kalau nggak bisa nggak apa-apa, kita bikin proyek baru lagi ya rekan-rekan. Nggak usah dihapus, saya rasa RAM-nya masih cukup. Kita menuju ke Visual Studio Code lagi, VS Code. Nah kita buka VS Code. Terus kita mencoba keluar dari aplikasi ini yang sudah ada. Coba kita logika di ChatGPT. Sebentar, saya sedikit agak lupa cara keluar dari project lama .flutter di VS Code. Nah, karena kita mau membuat proyek baru, berarti kita harus mengeluarkan proyek yang atau menutup proyek yang lama dulu. Kalau nggak salah mungkin ditutup dulu ya rekan-rekan proyek yang lamanya. Oh bener, tutup proyek lama. Oke, close folder. Oke, kita berarti menuju ke Visual Studio Code. Karena ini masih proyek lama, berarti kita close dulu ya rekan-rekan. File kita close folder. Kita close folder proyek yang lama karena kita mau membuat proyek .flutter yang baru di Visual Studio Code. Coba lah, untuk menghilangkan ini hati-hati ya rekan, ini sering menutupi tombol yang terminal ini ya. Ini caranya kita klik yang kotak biru ini, kita klik, kemudian kita pencet ESC. Nah, hilang dia, supaya nanti tidak menghalangi di saat kita ini mau klik terminal ini. Kemudian new terminal, kita lihat jadi proyek lama sudah nggak ada ya rekan-rekan. Kita sekarang mau menuju untuk membuat proyek baru di .flutter baru di Visual Studio Code. Caranya bisa dari sini, bisa dari komen palet ini, kemudian
Flutter New Project. Nah, bisa dari sini, bisa memakai ini, bisa memakai ini, tapi ini jarang saya gunakan. Saya lebih pilih langsung dari terminal. Oke, jadi kalau membuat proyek baru dari sini bisa, atau langsung dari terminal biasa. Oke, kita coba sesuai dengan yang diarahkan Pak dosen. Dari terminal langsung. Misalnya kita mau membuat proyek, berarti cukup ketik create create Flutter, misalnya kita namakan aplikasi underscore Flutter. Nah, create Flutter, maaf kebalik, kalau nggak salah mungkin Flutter create ya, Flutter create spasi nama proyek kita, misalnya aplikasi underscore Flutter. Nah, kemudian kita enter. Nah, kita tunggu sebentar. Saya ulang lagi. Jadi nanti tadi membuat proyek utama tadi bisa dari view command palette ini, terus pilih yang application atau application empty ini. Tapi karena kita terbiasa dengan ini, kita bisa memakai yang ini. Kemudian di sini muncul in order to run your application type cd aplikasi Flutter run. Nah, ya ini kita ketik ya kira-kira. cd aplikasi Flutter ini kita ketik di sini. cd nama aplikasi kita ini kita ketik di sini. Oke, ketik cd spasi aplikasi underscore Flutter. Kemudian kita enter. Kemudian selanjutnya tadi sesuai perintah ordernya kita ketik Flutter run, ketik Flutter spasi run, kemudian enter. Nah, ini agak perlu proses yang lama, agak sekian lama, tapi ini tergolong cepat ya kan. Nah, ini ada pilihan mau Windows, Chrome, Edge. Nah, kita familiar dengan Chrome, berarti kita ketik nomor 2. Nah, kita tunggu. Nanti kita akan dibuat proyek baru yang bernama aplikasi Flutter. Nah, di dalamnya sudah ada file-file pendukung, terutama file lib yang ada di lib, yaitu main.dat. Kita tunggu sebentar. Nah, running ya rekan-rekan. Di sini langsung running. Nah, ini. Nah, ini kalau kita kecilkan. Ya sekarang bagaimana Pak? Kalau ingin dengan, kalau ini kan tadi running dengan web Chrome. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana Pak kalau pengen running lewat emulator? Nah, ini hingga detik ini yang jadi pertanyaan ya, bagaimana cara running di emulator? Sebenarnya dari sini juga bisa. Nah, ini kita membuat create emulator di sini, tapi ekstensinya ada ekstensi yang belum, karena masih ada gangguan begini, mungkin ada ekstensi yang belum terinstall. Makanya untuk memunculkan emulator di sini, kita buat saja dari Android Studio. Ini tadi kan masalah nih di sini, mau memunculkan emulator di sini dari Visual Studio Code,
kita mau membuat Android emulatornya error, maka kita alihkan saja ke Android Studio. Bisa dimengerti? Makanya tadi dari pertama kita mempersiapkan dua aplikasi, yaitu satu Visual Studio Code dan yang kedua adalah Android Studio. Salah satu manfaatnya adalah seperti ini. Kalau kita misalnya ingin membuat emulator Android dari Visual Studio Code tidak bisa, nanti kita bisa membuatnya di Android Studio yang bisa kita pakai di Visual emulatornya, bisa kita pakai di Visual Studio Code. Oke, mari ini kita close dulu. Kita close, kita menuju ke Android Studio untuk membuat emulator Android Studio. Oke, kita masuk Android Studio untuk membuat emulator supaya bisa ditampilkan di Visual Studio Code atau di Android Studio. Baik, di sini Android Studio-nya sudah terbuka. Dan di sini kebetulan iya rekan-rekan. Tadi kan pertama kita membuat proyek dari Visual Studio Code. Nah, proyek yang kita buat tadi ternyata juga bisa dibuka dari Android Studio ya rekan-rekan, dengan catatan sistem kerjanya satu-satu. Kalau kita menampilkan Android Studio, berarti yang Visual Studio Code-nya di close, ditutup. Begitu juga sebaliknya, kalau kita menggunakan Visual Studio Code, berarti Android Studio-nya harus di close, karena tidak memungkinkan Android Studio dan Visual Studio Code itu kerja secara bersamaan. Terlalu berat bagi perangkat kita. Oke. Nah, bagaimana Pak caranya tadi membuat, kalau kita pengen menampilkan emulator di Visual Studio Code yang emulatornya dibuat dari Android Studio? Nah, di sini kan ada yang namanya device manager. Nah, ini tinggal kita pilih create. Nah, kemudian di sini saya sudah punya satu ya rekan-rekan, Pixel 3 AP35. Nah, ini pasti tampil di Android Studio, pasti juga bisa buat running di Visual Studio Code. Oke, caranya ya kayak gitu. Misalnya kita pengen menampilkan emulator yang lainnya selain ini, cukup kita klik create device. Misalnya kita mau menambahkan Nexus, misalnya kita pengen menambahkan Nexus. Nah, ini Nexus, kita pilih, terus kita next. Tapi saya rasa karena kita sudah punya satu emulator, salah satu cukup dan cocok, ini bisa kita pakai di Android Pixel. Emulator Android ini yang sudah kita download tadi, kita create tadi, bisa dipakai untuk running di Visual Studio Code maupun di Android Studio. Oke, mari kita coba di Visual Studio Code. Yang hasil running kita ini, emulator ini sudah tampil atau belum, bisa untuk running atau belum. Baik, Android Studio kita close, kemudian kita menuju ke Visual Studio Code. Nah, jadi fungsinya punya dua aplikasi ini ya rekan-rekan, bisa untuk saling mendukung. Kita menuju ke proyek kita tadi yang kita buat di Visual Studio Code tadi, yaitu kita ketik file, open folder, namanya aplikasi Flutter ya tadi ya.
namanya aplikasi Flutter. Sebentar, biasanya tersimpan di user. Nama aplikasi tadi kita ya, aplikasi saya. Wah, ini aplikasi dahulu, ini ya aplikasi kita buat tadi yang ini, aplikasi Flutter. Nah, kemudian kita select folder. Nah, dia terbuka ya rekan-rekan yang kita buat tadi, namanya aplikasi Flutter yang kita buat di Visual Studio Code tadi. Nah, ini lib, ada bagian main nya. Nah, kita buka. Nah, ini tadi juga sudah kita running di web ya rekan-rekan, kita running di web. Nah, coba kita hilangkan dulu biar nggak menghalangin. Ketik ESC. Nah, kalau kita running di web tadi ya rekan-rekan kayak apa, kita ulang running lagi. Coba Flutter run, kita ulang ya, ini running dari web. Kemudian kita pilih Chrome nomor 2. Kita tunggu sebentar ya rekan-rekan, karena kita sering beralih dari Android Studio, Visual Studio Code, Android Studio, Visual Studio Code. Jadi kita seperti running dari pertama lagi. Nanti kalau misalnya sudah terpaku satu kode editor yang kita pakai, running akan lebih cepat. Kita tunggu sebentar. Nah, ini udah mulai running, mau masuk. Nah, ini hasil dari running web, yaitu kita memakai Chrome. Nah, seperti yang saya katakan tadi, untuk running emulator, bila kita gagal membuat emulator lewat command palette Visual Studio Code, Great Android emulator ini gagal, kita bisa membuat di Android Studio emulatornya seperti yang tadi. Nah, oke. Dan bisa kita gunakan di Visual Studio Code. Sekarang kita coba kita gunakan ya rekan-rekan. Kita klik view, kemudian command palette, kemudian kita pilih Flutter Launcher Emulator. Kita cek coba udah ada belum. Nah, udah ada kan rekan-rekan. Jadi Pixel 3 AP35 ini tadi kita buat di Android Studio. Oke. Tapi bisa kita pakai juga untuk running hasil proyek di Visual Studio Code. Nah, sekarang kita pilih, kita klik. Nah, kita tunggu. Kita tunggu sebentar. Nah, nongol ya rekan-rekan. Ini nongol, muncul. Ini adalah emulator yang kita buat di Android Studio tadi. Jadi manfaatnya begitu ya. Kalau kita punya dua, maaf, meleset kemana tadi? Kalau kita punya dua emulator, sebentar kita ulang ya rekan-rekan. Hilang kemana tadi? Kita coba buka command palette lagi, mudah-mudahan masih bisa. Kemudian Flutter Launcher, kemudian pilih Pixel ini tadi 3 AP35 yang sudah kita ini, mudah-mudahan mau muncul lagi.
tadi terlalu cepat saya waktu menavigasi akhirnya jadi. Oh, ini udah ada rekan-rekan. Oh, ini ya, 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 maaf, ini udah ada. Kita cari dulu sebentar, ternyata dia ada ini. Nah, coba sebentar. Mana ya? Kalau enggak ini kita close dulu aja yang ini. Kita buka lagi dari sini. Oke, kita ambil lagi emulatornya, kita klik view, common file, kemudian Flutter Launch Emulator, kemudian kita pilih yang Pixel 3 P3 ini. Nah, kita tunggu, mudah-mudahan mau muncul lagi. Nah, muncul ya rekan-rekan. Nah, ini adalah emulator yang kita buat di Android Studio tadi. Tuh, ini proyek saya yang lama masih nyantol di sini. Nah, ini kita kecilkan dulu supaya kita lebih enak melihatnya ya, rekan-rekan. Kita kecilkan dulu. Nah, oke. Nah, saya rasa segini pas. Nah, kita taruh di sini ya rekan-rekan. Nah, kemudian kita coba running proyek kita yang di Visual Studio tadi ya rekan-rekan, yang aplikasi maaf, aplikasi Flutter. Nah, kita running ya rekan-rekan. Kita running. Nah, kita tunggu sebentar. Android Studio sudah sepertinya udah mulai aktif ya rekan-rekan. Coba kita munculkan di terminal. Kita munculkan emulatornya. Kita munculkan proyeknya. Tunggu sebentar rekan-rekan. Mudah-mudahan berhasil. Ternyata belum mau. Sebentar. Ini kita coba kita kecilkan dulu. Kemudian coba kita running. Oke. Agak sedikit error.
Coba saya running dari sini langsung ya. Oke, coba kita stop dulu, kemudian kita start. Ini hasil running yang tadi ini, yang work agak sedikit ada gangguan ya rekan-rekan. Coba kita mungkinkan ulang saja, kita close dulu, Visual Studio Code biar ini nggak terganggu. Terus kita close juga yang ini emulatornya. Oke, kita coba buka lagi Visual Studio Code-nya. Kita coba untuk merunning hasil proyek di VS Code, tapi yang emulatornya kita membuatnya dari Android Studio, karena kita sudah nyoba membuat emulator dari Visual Studio Code tadi gagal. Kemudian kita coba menuju ke new terminal dulu, new terminal. Kemudian kita menuju ke emulatornya. Sebentar loading. Kemudian nanti mindset emulatornya double ya rekan-rekan. Jadi emulatornya belum muncul. Coba kita anu lagi. Nah, ini muncul. Ush. Nah, emang agak lama ya rekan-rekan untuk menangani masalah emulator ini. Ini masih nyadar proyek saya yang lama yang dari Android Studio rekan-rekan. Kemudian coba kita running.
Nah, mudah-mudahan mau running rekan-rekan. Ya, ini udah mau mulai muncul. Launching with main dot on SDKG pun bla 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 bla. Mudah-mudahan mau muncul. Bentar, agak berat banget nih rekan-rekan. Anu saya aplikasi saya ini. Oh, ada yang belum tutup ini. Oh, udah semua ya. Ada studio udah. Bentar. Coba kita tutup dulu. Yang tadi belum sempat dimatikan ya, yang dari itu, dari Android Studio. Coba kita ulang proses runningnya. Nanti kalau udah berhasil running enak rekan-rekan, cepet, nggak di crash. Oke, nanti kita coba running ulang. Stop deketin. Start deketin.
agak lama ini. Sebentar, kita coba restart dulu. Ini kemudian kita run ulang. Kita tunggu ya rekan-rekan, kita tunggu sampai berhasil, mudah-mudahan bisa berhasil. Terus coba kita running dari sini aja ya. Oke, kita stop dulu.